Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ika Septi Anggaini, SEMSI, selaku dosen pengampu analisis sekuritas dan portofolio, serta teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, saya Wahyuni Harahani, mewakili dari kelompok 12 dengan tema obligasi retail Indonesia. Sebelumnya teman-teman saya yakni Marita Nursaputri, Mega Supriyatini, dan Ummu Salamah. Di sini ingin memaparkan obligasi retail Indonesia dengan bersingkat yakni ORI. Langsung saja kita ke materi pada intinya. Baik, langsung saja yang pertama yakni pengertian obligasi. Obligasi atau bonds adalah surat tanda berhutang promissory note jangka panjang lebih dari 1 tahun yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun oleh pemerintah. Obligasi memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan masa berlaku dalam jangka waktu tertentu. Baik, untuk yang selanjutnya yakni karakteristik obligasi. Di sini ada mengandung 4. Yang pertama yakni memiliki nilai nominal atau par value yang menunjukkan besarnya dana yang dipinjam. Untuk yang kedua, memiliki suku bunga kupon atau coupon interest rate, yakni suku bunga tahun yang ditetapkan oleh atas obligasi sendiri itu. Kemudian yang ketiga, pada obligasi bersuku bunga mengambang atau floating rate bonds, suku bunga berfluktuasi sesuai pergerakan dalam tingkat bunga yang berlaku pada umumnya. Dan yang terakhir yakni memiliki tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal tertentu di mana nominal ini obligasi harus dibayar kembali. Jadi di mana nilai nominal obligasi harus dibayar kembali. Mungkin dari saya itu cukup, kemudian akan dilanjut oleh teman saya yakni Mega Supriyatini. Silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi obligasi yang dibagi menjadi 2. Pertama, berdasarkan penerbitnya. Kedua, berdasarkan kupon yang diberikan. Berdasarkan penerbitnya terdiri menjadi 4. Yang pertama, obligasi pemerintah atau treasury bond. Kedua, obligasi perusahaan atau corporate bond. Ketiga, obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Yang keempat, obligasi luar negeri atau foreign bond. Sedangkan berdasarkan kupon yang diberikan dibagi menjadi 2. Yang pertama, obligasi berkupon 0 atau zero coupon bond. Kedua, obligasi tidak berkupon 0 atau non-zero coupon bond. Selanjutnya, istilah-istilah yang berkaitan dengan obligasi yang terdiri menjadi 7 bagian. Pertama, par value. Kedua, coupon interest rate. Ketiga, maturity date. Keempat, yield to maturity. 5, yield to call. 6, discount bond. Dan terakhir, premium bond. Kemudian, penilaian obligasi. Yang pertama, konsep penilaian obligasi. Konsep penilaian atau valuation merupakan proses penentuan harga surat berharga atau aktiva atau aset modal yang ada di suatu perusahaan. Dalam hal ini, penilaian untuk aktiva modal dapat dilakukan terhadap surat-surat berharga seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa dalam rangka melihat nilai perusahaan. Terdapat 3 elemen penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian obligasi, yaitu pertama, jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor. Kedua, tanggal jatuh tempo obligasi. Ketiga, tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Manika, yaitu proses penilaian obligasi. Proses penilaian obligasi terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, mengestimasi expected cash flow dari obligasi. Yang kedua, menentukan tingkat keuntungan yang tepat yang kemudian digunakan untuk mendiskonto arus kas. Yang ketiga, menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan. Untuk selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menghitung tingkat pengembalian atau imbal hasil, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menentukan arus kas yang diharapkan. Yang kedua, mengganti nilai intrinsik dengan harga pasar. Yang ketiga, memecahkan tingkat pengembalian pasar untuk menyamakan diskon arus kas dengan harga pasar. Selanjutnya yaitu obligasi retail Indonesia. Obligasi retail Indonesia merupakan obligasi yang diterbitkan pemerintah pusat. Obligasi ini merupakan salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana.
karakteristik ORI atau obligasi retail Indonesia, yaitu yang pertama berbentuk tanpa warkat dan dapat diperdagangkan antar investor domestik. Yang kedua, kupon tetap. Yang ketiga, ada potensi capital gains atau loss. Yang keempat yaitu minimal pembelian 1 juta rupiah dengan maksimal 2 miliar rupiah. Cara membeli obligasi retail Indonesia yang pertama yaitu registrasi, yang kedua pemesanan, yang ketiga pembayaran, yang keempat konfirmasi. Untuk materi selanjutnya yaitu diversifikasi investasi pada obligasi negara retail atau ORI. Diversifikasi investasi adalah strategi penempatan dana investasi ke instrumen investasi yang berbeda-beda untuk meminimalisir risiko. Yang dimaksud dengan berbeda-beda di sini adalah potensi return, risiko, dan likuiditasnya. Alasan utama ORI sangat cocok digunakan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan diversifikasi investasi, yaitu yang pertama aman, yang kedua ORI dijamin oleh pemerintah sebagai terhindar risiko gagal bayar, yang ketiga bunga lebih tinggi dari deposito. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umum. Terima kasih Mbak Marita. Pada slide selanjutnya yaitu mengenai keuntungan berinvestasi di ORI. Yang pertama yaitu pembayaran kupon dan pokok sampai dengan jatuh tempo dijamin oleh Undang-Undang SUN. Yang kedua, pada saat diterbitkan pasar perdana, kupon ditawarkan lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Yang ketiga, kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Yang keempat, kupon dibayar setiap bulan. Yang kelima, berpotensi memperoleh capital gain jika obligasi retail Indonesia dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di pasar sekunder. Yang keenam, dapat dijamin atau dipinjamkan kepada pihak lain, antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum atau jaminan dalam rangka transaksi efek. Yang ketujuh, dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme bursa efek atau transaksi di luar bursa efek. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Yang kesembilan, bunganya tinggi dan bersifat tetap. Yang ke-10, jenis investasi yang aman. Yang ke-11, risiko lebih rendah dibandingkan dengan saham. Dan yang terakhir yaitu dijamin oleh pemerintah. Slide selanjutnya yaitu mengenai risiko berinvestasi di ORI. Yang pertama yaitu risiko gagal bayar, yang merupakan risiko di mana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu risiko pasar, yakni potensi kerugian bagi investor karena adanya kecenderungan penurunan harga ORI di pasar sekunder akibat kenaikan tingkat bunga, seperti tingkat bunga SBI. Yang ketiga yaitu risiko likuiditas, di mana potensi kerugian jika sebelum jatuh tempo pemilik obligasi retail Indonesia yang memerlukan dana tunai mengalami kesulitan dalam menjual obligasi retail Indonesia di pasar sekunder. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.